kita harus mendoakan teman-teman yang melayani di dalam gereja-gereja, terutama gereja-gereja imigran ya. Jadi kita komitmennya ya selalu juga dengan doa. Jadi kita punya persekutuan doa itu hidup sekali. Nah, kami bisa dibilang itu dipaksa untuk menggembalakan. Jadi pengurusnya itu harus belajar terlebih dahulu. Nah ini yang betul-betul bagi kita di Indonesia, harus belajar di tengah-tengah kelimpahan hamba Tuhan, kita sampai milih. Kita mau ikut PA milih, mau ikut kebaktian milih. Pernah ada kejadian video itu rusak. Sampai bahkan diizinkan untuk membawakan mimbarnya. Nah di situ pada saat itu Pak Biri langsung membawakan membawakan firman yang cukup keras gitu. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Antonius Un di dalam segmen kesaksian dari Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh GRI Kebonjeruk. Pada saat ini bersama-sama dengan saya Bapak Yos Budi dan juga Bapak Sanga. Kedua saudara ini adalah jemaat GRI Kebonjeruk dan mereka pernah lama tinggal di luar negeri. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang pelayanan gereja di luar negeri yang saya percaya bisa menjadi berkat bagi jemaat di Indonesia. Pak Yos pernah tinggal di Amerika berapa lama, Pak? Yang selama menetap kurang lebih 16 tahun. Terus kemudian bolak-balik ya sekitar 6 tahunan lah. Jadi Bapak ke Amerika bekerja ya, Pak ya? Iya. Bekerja ya, menetap di kota? Di Los Angeles, di county-nya Los Angeles. Ya, jadi lokasinya ya daerah Arcadia dan sekitarnya lah. Sekitarnya. Puji Tuhan, pasangan di Eropa, di Jerman? Saya 3 tahun di Hamburg sekolah, lalu setelah itu saya sekitar 13 tahun ya di Berlin. Jadi bapak-bapak berdua sudah lebih 10 tahun ya di negara masing-masing dan bekerja. Nah, saya ingin mulai dari yang general dulu, sedikit general dulu. Barangkali pergumulan kota. Sebelum kita masuk nanti kepada pergumulan gereja, apa yang bapak-bapak rasakan berbeda dengan Indonesia secara umum? Mungkin dari Pak Yos dulu, pergumulan kota. Kalau pergumulan kota untuk macetnya sama aja. Sama ya. Cuman yang perbedaannya transportasi kalau di Indonesia, di Jakarta, khususnya kita lebih mudah. Untuk mungkin naik seperti dulu kita taksi, ya. Terus belum ada Grab, tapi lebih mudah dibandingin dengan di US gitu. Karena kalau di LA itu kita untuk taksi itu luar biasa mahalnya. Jadi segala sesuatu orang yang ada di situ ya harus punya kendaraan masing-masing. Jadi segala transportasinya kalau mau taksi ya agak mahal. Sedangkan untuk masalah kereta dan bus itu di sana boleh bilang agak susah lah. Bagaimana pasangan di Berlin? Kalau saya di Berlin, pergumulan secara kota sih hampir nggak ada, Pak ya. Karena public transportasinya sangat bagus, udaranya juga enak gitu, karena kan datang dari Jakarta. Lalu bagi saya waktu pertama kali ke sana, atau pertama kali ke Jerman tuh happy banget. Gitu, karena datang dari Jakarta. Maksudnya karena segala sesuatu ada layanan teratur, lalu kalau jalan pun juga nggak usah takut tersesat. Di Jerman itu setiap mungkin 3, 4, 5 langkah tuh pasti ada penunjuk jalan. Jadi nggak mungkin nggak mungkin tersesat gitu. Jadi dengan situasi kota seperti ini, itu pelayanan gereja menjadi lebih mudah atau apa, Pak? Nah, kebalikannya kalau di gereja, pelayanan gereja itu menjadi jadi lebih, kalau bisa dibilang lebih sulit atau tantangannya adalah kita semua harus kerjain sendiri. Jadi kalau contohnya misalnya ada katekisasi. Nah, katekisasi itu kita tuh harus, pengurusnya itu harus menyediakan bahannya nanti. Jadi kita yang menyediakan, oke, kelasnya, susun jadwalnya. Dan karena kita di luar negeri kan tidak ada hamba Tuhan yang sering. Jadi kita harus nyusun jadwal,
kalau ada hamba Tuhan yang datang, jadi hari ini jam sekian kita ada katekisasi ya. Gitu. Lalu juga privilege tempat. Kalau di sini mungkin ada gereja, lalu ada tempatnya, langsung di ruangan ini, ruangan ini. Kalau di sana kami harus sewa tempat, dan ruangan itu cukup terbatas. Apalagi kan ada jam-jamnya. Jadi kalau jam kebaktian, sebelum jam kebaktian itu tidak bisa dipakai. Jadi acara-acara katekisasi itu, pembinaan itu biasa ada di rumah jemaat. Jadi kita mesti ngatur gitu. Jadi dulu di Berlin itu sewa gereja ya? Betul. Sewa gereja. Kalau di Amerika dulu pakai gedung apa, Pak? Kita beberapa kali pindah-pindah, ya. Jadi kita awalnya waktu masih Persekutuan Reform aja, itu pakai rumah saya gitu. Jadi persekutuan ada orang pada datang ke tempat saya dan kita bersekutu karena kebetulan saya punya ada satu room yang memang cukup ideal untuk persekutuan. Nah dari persekutuan itu kemudian Pak Tong bilang bahwa walaupun jumlahnya sedikit, ini nggak bisa persekutuan hanya bertahun-tahun. Jadi waktu itu Pak Tong bilang ini harus menjadi mimbar reform. Jadi pada tahun 2008 pada saat Pak Tong KKR, terus begitu Pak Tong bilang hari ini saya tentukan bahwa menjadi gereja reform. Jadi kita benar-benar nggak ada persiapan, nggak ada orang, nggak ada apa, ya harus jalanin semua sendiri gitu loh. Ya awalnya memang membingungkan karena kebetulan Tuhan udah sediakan sih. Jadi untuk pianis atau organ gitu Tuhan sediakan gitu, udah ada orangnya. Waktu itu adalah si Mary Santoso gitu loh. Yang mana dia tidak pernah ikut sekalipun persekutuan di PRI itu. Tapi menjelang beberapa minggu sebelum Pak Tong ada acara KKR, dia tahu-tahu muncul di situ dan dia merasa punya beban gitu loh. Jadi yang kita untuk nyusun liturgis apa ya kontak aja gitu langsung dari awal. Tapi ya memang dari waktu itu Pak David Tong waktu itu mengarahkan ini kebiasaannya kita begini. Jadi bisa ambil komunikasi dengan Jakarta. Nah jadi dari situ kita menggunakan menyewa satu tempat yang namanya Presbyterian Church. Nah, di Presbyterian Church itu kita sangat singkat sekali. Karena di gereja itu ada gereja Indonesia juga. Bekas dari GKI. Nah, dia merasa keberatan. Nah, terus sedangkan landlord-nya bilang, oh no problem. Buat kita selama ruangan kita ada dan waktunya cocok. Nggak masalah. Nah, tapi akhirnya dari pihak gereja Indonesia ini dia dengan tegas bahwa dia udah lama di situ dan dia nggak keberatan. Jadi dalam waktu 1 bulan kita harus pindah lagi gitu loh. Jadi kebanyakan sewa gereja ya Pak? Selalu sewa. Nah saya mau gali dulu dari sini. Dengan gedung tidak memiliki gedung gereja itu, apa yang jadi tantangan, tapi juga apa yang jadi berkat Pak? Yang jadi tantangan adalah karena kita sewa, biasanya berarti yang punya gedung itu nomor 1. Berarti kalau mereka punya acara, mendadak, kita harus ngalah. Jadi tahu, oh ruangan ini nggak bisa dipakai, ruangan ini nggak bisa dipakai. Jadi kita harus berimprovisasi. Either dipindah ke tempat jemaat, atau kita pakai ruangan lain yang lebih tidak comfortable. Itu mungkin tantangannya. Tapi yang menyenangkan, kalau kemarin kami tuh punya hubungan yang baik dengan gereja yang tempat kami menyewa. Jadi hubungan sangat baik sampai mereka pendetanya itu mengajak kami untuk ikut pelayanan. Misalnya kalau Natal, ayolah main angklung. Jadi diterima dan sampai bahkan diizinkan untuk membawakan mimbarnya. Dan di situ pada satu Pak Billy langsung membawakan membawakan firman yang cukup keras gitu. Maksudnya cukup berani. Bahkan saya pendetanya bilang, saya ingat sekali mengatakan bahwa saya suka khotbah kamu, tetapi lebih baik kamu menyatakan kasih saja. Karena Pak Billy waktu itu menegur juga. Jadi ada kasih, tapi kasih itu tidak bisa lepas dari kemarahan Tuhan, penghakiman Tuhan seperti itu. Jadi itu yang berkesan sih. Puji Tuhan ya Pak Yos, apa Pak dengan sewa gereja itu tantangannya, berkatnya apa Pak? Yang pertama kali kami hadapi
saat pertama dapat sewa gereja di Presbyterian, kami sangat sukacita sekali karena semuanya sudah tersedia, pianonya, semua alat sound system apa, benar-benar kami nggak mempersiapkan apa-apa. Dan kebetulan dari gereja Presbyterian itu sendiri pada saat patung KKR di situ, dia sendiri merasa dia dapat terjemahan, dia dengerin khotbahnya gitu, jadi dia merasa bahwa that is a good speech gitu loh. Jadi ini satu ajaran yang baik gitu loh. Jadi dia welcome sekali gitu loh kita di situ. Cuman memang di situ karena sudah ada eksis dari gereja Indonesia yang dia merasa bahwa ya dia tahu Patong itu sebagai founder dan juga sebagai dosen dia dulu. Cuman dia merasa bahwa ini nggak sehat. Jadi dia sangat keberatan sekali. Jadi memang kita di Indonesia ini harus bersyukur kita punya gedung ya rata-rata kan paling sedikit sewa ruko yang permanen sehingga kita mau bikin kegiatan itu tidak tergantung mereka karena kita mau rapat kapan saja, pembinaan mendadak, acara kebaktian mendadak dan sebagainya itu kita bisa. Tapi saya bersyukur bahwa justru melalui tantangan ini bapak-bapak di dalam gereja luar negeri juga melihat ada peluang tadi ya bisa memberkati mereka dengan relasi yang baik. Nah, saya mau masuk kepada biaya hidup yang tinggi. Ini kan adalah salah satu perbedaan kita dengan mereka ya. Memang di Jakarta juga biaya hidup tidak murah, tetapi secara relatif kita boleh bilang ya ini ada, itu ada, kita bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, saya di dalam perjalanan keliling melihat bahwa gereja-gereja di luar negeri itu salah satunya adalah menghadapi fakta biaya hidup yang mahal. Nah, apa dampaknya Pak dengan pelayanan gereja karena kota yang biaya hidupnya mahal? Yang kalau kami hadapin untuk bersama-sama dengan Mimbar Reform ini, untuk tantangan biaya pada saat itu, kami nggak boleh dikatakan semua pengurus itu nggak mengalami gitu loh hal yang ya demikian. Karena satu persatu dari kita ini semua sudah bekerja. Jadi persembahannya cukup gitu. Iya. Jadi dari persembahan untuk cover setiap bulan, untuk cover kalau hamba Tuhan datang itu yang jumlahnya juga mungkin karena dari luar kota juga nggak sedikit. Tapi kita bisa teratasi semua. Sampai waktu itu ada Pak Kokhan sendiri bilang, kalian ini biaya covernya gimana gitu loh. Ya kita cukup Pak. Selalu dari persembahan karena kita komitmen. Terus dia gitu juga komitmen kita ya saya melihat apa yang dilakukan Pak Un berkali-kali bahwa doa berlutut. Jadi kita komitmennya ya selalu juga dengan doa. Jadi kita punya persekutuan doa itu hidup sekali gitu pada hari Kamis gitu. Semua pengurus itu boleh dibilang selama berdirinya itu hampir nggak datang gitu loh. Kecuali ada satu hal mungkin dia ke Jakarta atau kemana gitu. Itu umumnya selalu penuh. Dan juga dengan doa itu terus Tuhan pelihara terus persekutuan yang menjadi Mimbar Reform ini gitu. Artinya betul-betul bersandar kepada Tuhan karena tentu ya misalnya kita lihat gereja di Indonesia jarang undang hamba Tuhan dari luar negeri. Tapi gereja Indonesia di luar negeri ada kebutuhan mengundang hamba Tuhan dari Indonesia sehingga biaya tiket itu menjadi mahal ya. Itu betul-betul harus bersandar kepada Tuhan. Kota Berlin tidak murah pasti. Apa Pak tantangannya Pak? Tantangannya di Berlin mengenai biaya kita waktu itu sekarang sudah sedikit berubah ya Pak. Jadi sudah banyak yang lulus lalu sudah bekerja. Pada saat saya pertama kali di sana sekitar 2006-2007 mayoritas dari kami ini adalah pelajar. Jadi kalau pelajar lalu pasti uang terbatas dan mereka juga harus self support. Mereka bekerja supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri di sana. Jadi kita benar-benar ya bergantung kepada perpuluhan dan setiap pengurus yang di sana berkomitmen bahwa kami itu perpuluhan itu wajib dan kami berkomitmen kalau ada yang kurang nombok ya mesti pengurus dulu. Tapi yang puji Tuhan cukup Pak, selalu cukup. Gitu, selalu cukup.
meskipun nggak lebih ya Pak, cukup. Dan benar kita harus menanggung kos hamba Tuhan. Kalau di Jerman itu setiap 3 bulan sekali, dulu itu ada hamba Tuhan yang datang untuk mengadakan perjamuan kudus. Dan kosnya itu dibagi dari semua yang Eropa biasanya. Jadi kita ada di Berlin, ada di Hamburg, lalu ada di Munich, dan kita juga ada di Bern. Kita bagi semua Pak kosnya itu. Jadi tadi Pak Sanga bilang kan hamba Tuhan tidak ada. Saya kira di konteks Amerika juga sama Pak ya. Jadi apa Pak? Karena hamba Tuhan jarang datang, bagaimana pemberitaan firman Tuhan? Nah, kami bisa dibilang itu dipaksa untuk menggembalakan. Jadi pengurusnya itu harus belajar terlebih dahulu. Dan kami dipaksa, bahkan quote in quote, kami hampir khatam gitu, hampir hafal itu Heidelberger Katekismus. Karena sebelum jadi pengurus kami datang, kami masuk ke dalam pemahaman kelompok-kelompok PA, belajar Heidelberger Katekismus. Lalu setelah saya lupa tepatnya, mungkin saya 2 tahun, 3 tahun berjemaat di sana, lalu saya dipercayakan untuk menjadi pengurus. Nah, lalu saya memimpin lagi, temanya Heidelberger Katekismus. Sempat bosan juga sih Pak, saya pikir kenapa selalu pertanyaannya itu lagi, dari awal sampai akhir, ganti kelompok. 3-4 kali ganti kelompok dan itu terus. Tapi saya baru sampai sini, baru menyadari waktu ada pembinaan, kemarin ada pembinaan, karena Pembinaan doktrin ya? iya, pembinaan doktrin itu karena jadi kita masih ingat dulu belajar apa karena bolak-balik. Nah itu yang mempersiapkan kita tuh menjadi momennya pada saat itu masih bisa belajar, masih muda Pak. Sekarang tuh udah capek gitu, baca yang seperti dulu tuh kok kayaknya konsentrasi tuh kurang. Jadi berdasarkan semua yang kita belajar, jadi kita dipaksa Pak. Puji Dan Tuhan ya. bukan hanya itu juga, kita dipaksa untuk jadi pemerhati. Gitu. Jadi memperhatikan siapa yang nggak datang, lalu ngajak ngobrol, itu kita semua dipaksa. Jadi hari Minggu itu Pak Yos, siapa yang khotbah? Kan hamba Tuhan datang sekali-sekali, ada video patong biasanya. Kita selalu menggunakan video patong. Dan pernah ada kejadian video itu rusak. Terus? Nah, pada saat video itu rusak, ya mau nggak mau, ya sebagai gantian gitu harus tampil ya, bicarakan ya yang singkat aja gitu loh. Ya untuk cover kayak gini. Kalau enggak kan jemaat pikir nanti minggu depan rusak lagi. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi yang saya melihat ya, dari video patong itu orang datang juga nggak jemu-jemu gitu loh. Tiap minggu lagi. Dan pernah ada satu kejadian, itu ada satu anak Indonesia sama bapaknya datang ke kebaktian itu. Dia begitu datang, kaget. Tuh, pas khotbah dengerin video. Sampai bapaknya bilang, yuk kita pulang aja, saya dengar gitu loh. Ngapain kayak gitu, dengerin yang seperti gini gitu loh. Masa gereja tidak ada pendetanya, gereja khotbahnya kaset. Jadi zaman dulu kita tuh kan VCD, ya gitu. Pernah ada yang kejadian seperti gitu. Ya tapi akhirnya dia ngikutin sampai akhir. Terus saya approach, dia bilang kita memang nggak punya hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu kita percaya bahwa apa yang keluar dari VCD ini adalah suara Tuhan. Betul. Puji Tuhan ya. Jadi saya lihat dari tadi sharing ini sangat menarik ya. Pertama, dengan hamba Tuhan tidak ke situ atau tidak ada hamba Tuhan, justru bisa ada kesempatan dengan khotbah patong yang lebih sering. Ini kesempatan kita mendengar langsung dari pemimpin, pendiri gerakan reform, seorang hamba Tuhan yang begitu dipakai Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan satu berkat yang juga spesial. Dengan tidak ada hamba Tuhan, tadi Pak Sanga katakan juga Pak Yos tadi, pengurus harus belajar firman, harus memperlengkapi diri, untuk menggembalakan jemaat, untuk memperhatikan. Jadi mungkin kita, karena di gereja kita ada hamba Tuhan, sehingga bahkan banyak hamba Tuhan, kita dimanja, kita kurang dituntut untuk memperhatikan jemaat, kurang dituntut untuk mempelajari firman. Karena semua ada hamba Tuhan, khotbah ada hamba Tuhan, ada acara apa ada hamba Tuhan. Jadi ini yang juga membuat kita mungkin ya kurang menghargai hamba Tuhan, karena kita hamba Tuhannya banyak, kita malah bisa milih-milih. Tetapi kalau di Amerika, di Berlin, siapa yang dikirim terima, ya kan? Tidak bisa milih.
Siapa yang dikirim, terima. Ini udah bagus, ada hamba Tuhan datang. Bukan hanya terima aja, waduh sukacita sekali. Berarti dalam beberapa minggu misalnya ada yang datang untuk 1 bulan, 2 bulan gitu, kita rasanya seneng banget. luar biasa itu. Nah ini mungkin bagi kita di Indonesia mesti bertobat ya. Kita karena banyak hamba Tuhan tidak merasakan ya mereka teman-teman di luar negeri itu yang tidak mudah bisa ada hamba Tuhan. Nah, saya mau masuk sedikit ke sini ya. Kita sudah lihat berkat dan peluangnya tadi. Apa yang membuat tidak mudah? Tentu kami dari pihak sinode, kalau saya hari ini di sinode ya, tidak mudah mengirimkan hamba Tuhan. Tentu kalau dalam konteks di luar negeri kan, barangkali bapak-bapak bisa sharing faktor visa, faktor tax ya, pajak gitu ya. Bagaimana Pak Sanga? Konteks Jerman. Di dalam konteks Jerman ini mesti diingat, saya nggak tahu perhitungan detailnya Pak ya. Tapi kita di sana itu kalau terima gaji itu kita sudah tahu bahwa sekitar mungkin 40-50% kita nggak pernah lihat uangnya. Langsung dipotong. Jadi dipotong oleh pajak. Jadi kalau kita mau memperkerjakan orang, berarti kita harus memperhitungkan itu. Jadi kita ada pajak-pajak tertentu, ada tunjangan-tunjangan tertentu. Lalu waktu kita mau hamba Tuhan tetap di sana, berarti pemerintah akan hitung. Gereja ini kuat nggak ya? Lalu nggak bisa, misalnya kita bawa hamba Tuhan, misalnya single itu berapa, hidupnya berapa. Nanti kalau misalnya sudah keluarga, lalu punya anak itu berapa. Jadi pemerintah tuh sangat melihat itu Pak, kuat atau enggak. Karena banyak yang perusahaan-perusahaan yang tidak kuat tapi masukin orang gitu Pak. Jadi cuman untuk illegal gitu Pak. Nah itu yang pemerintah Jerman itu jaga gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu Pak. Kalau di konteks Amerika Pak, secara peluang untuk visa hamba Tuhan itu mungkin nggak Pak? Mungkin. Mungkin ya? Sangat mungkin. Karena pada saat selama mereka punya satu badan, ya kita waktu itu nama badan kita IREC ya. Jadi itu badan itu udah sampai ke paperwork apa segala, memang sudah resmi sebagai mimbar reform. Jadi selama itu mimbar, jadi mereka nggak melihat bahwa kondisi keuangan atau apa lagi, karena juga mereka nggak minta. Setiap tahun kita juga nggak pernah bikin laporan untuk hal ini. Dan mereka merasa bahwa pokoknya kalau memang mau sponsor itu, ya ajuin visa, ya mereka mestinya sih bisa memberikan. Itu yang pengalaman yang saya lihat beberapa hamba Tuhan. Kalau yang gereja gede ya, kita yang gereja kecil aja juga kelihatannya dipermudah gitu loh. Untuk di negara, saya quote and quote bahwa kekristenan di sana masih pada saat itu mereka memperhatikan sekali gitu loh. Jadi memang ada konteks pergumulan yang berbeda-beda ya dengan kehadiran hamba Tuhan. Nah, bagaimana dengan pelayanan kepada orang-orang mungkin dari pasangan ya, orang-orang yang datang, orang-orang yang baru. Mungkin kalau Berlin, kalau saya perhatikan kan konteksnya lebih banyak mahasiswa ya. Apa peluangnya? Ini juga saya percaya menjadi satu pokok doa dan juga satu dorongan bagi kita di Indonesia untuk melihat peluang itu. Jadi kami karena semua itu tidak ada hamba Tuhan yang tetap yang lama, jadi kami dipaksa sendiri. Jadi mulai dari mempersiapkan ruang kebaktian itu kami sendiri. Lalu kami juga MRI Berlin itu mengadakan PA, pemahaman Alkitab itu juga salah satunya juga untuk kalau ada anak baru. Kita juga ada pelayanan untuk menyambut mahasiswa baru. Jadi kita beberapa orang yang pada saat itu sudah punya apartemen sendiri, lalu mereka buka rumah. Jadi kita menyediakan pelayanan, kamu boleh tinggal di tempat kita sekitar 1 bulan, atau mungkin 2 bulan, sampai mereka nanti punya tempat sendiri. Lalu mereka boleh tinggal, lalu nanti kami menemani mereka untuk ngurus semua bank, lalu asuransi. Jadi mereka bisa tinggal di tempat kita free. Kita nggak minta mereka untuk bayar. Kita berharap bahwa mereka mau ikut kita ke dalam PA. Tapi kita tidak memaksa dan tidak bisa memaksa. Dan kita melihat itu sebagai salah satu cara untuk kita bisa memberitakan Injil kepada anak-anak yang baru. Seperti itu, Pak. Itu suatu peluang yang sangat luar biasa, Pak. Karena anak-anak yang datang tanpa keluarga sangat mudah bisa diajak ya untuk bergereja. Apalagi ada tempat tinggal. Saya pernah tinggal di rumah pasangan juga, menampung anak-anak yang bisa tinggal di situ itu di KTB dan sebagainya. Bagaimana itu, Pak?
saya juga nggak tahu ya kenapa kok akhirnya jadi rumah saya gitu. Jadi rumah saya yang banyak orang yang tinggal di sana. Tetapi memang waktu saya di Berlin dan waktu mau punya apartemen itu, dulu apartemennya lebih kecil, memang saya ingin sekali saya bisa melayani orang datang. Sekarang bisa ini Pak, bisa tersenyum mungkin, kita bisa bersukacita dengan itu. Tapi saya ngalamin orang-orang yang baru datang itu latar budayanya kan beda. Indonesia dengan Jerman itu beda, dan itu juga perlu kesabaran Pak. Perlu kesabaran untuk mengajar mereka gitu atas kebudayaan yang baru. Seperti itu. Jadi dipaksa lagi untuk kita pertama itu mau memeluk mereka terlebih dahulu nggak? Dipaksa. Karena ya gitu, kalau di luar negeri ini kan saya punya gitu. Lu gua ini saya punya gitu. Tapi begitu membuka rumah itu kita belajar seperti kata Pak Billy itu belajar memeluk duren, Pak. Jadi mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda itu kita peluk. Gitu, dengan harapan mereka mau kenal Kristus yang kita cintai. Indah ya. Jadi di situ mereka bisa dimenangkan ya. Waktu dimenangkan kita indah, Pak. Tapi pada saat itu, ya, waktu meluknya itu kita kadang-kadang saya suka gregetan gitu, Pak. Saya lihat di situ selalu ada dua ya, tantangan dan berkat ya. Pak Yos menghadapi apa? Orang-orang kerja, Pak ya, orang kerja yang datang ke Amerika, Pak ya. Ya, pada awal kita mendirikan MRI ini, itu memang yang datang ya kebanyakan sudah berkeluarga, dan juga ada yang akan berkeluarga, dan juga mahasiswa yang nggak banyak. Karena di sana tuh ya kebanyakan mahasiswa itu lebih suka dengan gereja-gereja yang tidak seperti Gary lah, MRI, yang monoton, istilahnya gue cuma dengerin kaset, ngapain, gue juga bisa dengerin di rumah, istilahnya mereka. Tapi yang datang itu benar-benar merupakan pioneer, dan mereka punya komitmen. Nah, kita berdiri dan bisa mempunyai kesehatan dengan yang komitmen-komitmen ini. Bagus gitu. ya. Sehingga akhirnya bisa menyediakan tempat, akhirnya bisa mendatangkan hamba Tuhan. Kalau yang untuk dalam waktu berapa lama, biasanya kalau ada acara retret. Nah, kalau acara retret itu kan hamba Tuhannya bisa kurang lebih 3 minggu gitu. Nah, selama 3 minggu itu kita akan jamu lah gitu. Tapi umumnya mereka tidak tinggal di rumah jemaat. Jadi kita carikan tempat. Pernah juga Pak Hendra Wijaya itu, dia sama dari Jerman, waktu itu dia ditugaskan sama Patong untuk di MRI LA. Nah itu kurang lebih sekitar 2 bulan kita sewakan tempat. Nah, terus begitu Pak Lim Kok Han juga kita sewakan tempat. Terus begitu Pak Haiter karena dia bolak-balik, jadi dia kalau ada di ini ya kita sewa dia kayak kos-kosan gitu. Sedangkan dia waktu di Philadelphia, dia tinggal di Philadelphia gitu. Indahnya apa Pak? Dengan banyak kesulitan ini, komitmen dan kesehatian. Artinya betul-betul harus ada komitmen. Satu sisi ya kepada Tuhan, mati-matian. Sisi yang lain adalah kesehatian. Kita banyak kesulitan, kalau tidak kesehati malah tambah sulit. Sehati saja sudah sulit kok. Nah, saya mau masuk ke Pak Yos begini, Pak Yos. Ini kan LA, ini kan besar, kota besar. Saya juga pernah ikut KKR Patong di situ ya. Itu tantangan dengan orang mau datang ikut pembinaan, pelayanan. Itu kan banyak orang kerja ya Pak ya. Kesulitannya apa Pak? Ya, kesulitan yang utama buat mereka itu udah capek. Kerja harus pergi ke lokasi. Karena kita pilih harinya tuh hari biasa untuk PD. Jadi yang benar-benar yang punya komitmen, yang datang untuk persekutuan doa. Kalau kebaktian minggu kan memang hari libur, jalan agak lowong ya. Nah jadi ya memang di situ ya kebanyakan di dalam persekutuan doa ya pengurus dan hanya beberapa orang yang ikut-ikut pengurus gitulah. Teman dari pengurus. Nah, mereka seperti itu. Tapi kalau spesial di hari biasa, karena kita ada hari Kamis, itu biasanya persekutuan doa itu benar-benar hanya pengurus dan 1-2 orang aja. Sangat gitu. sulit ya. Iya. Itu dari downtown LA sampai ke gereja bisa 1 jam ada? Lebih? Kalau lancar ya.
Kalau macet bisa lebih. Bisa lebih ya? Iya. Itu berarti gereja agak ke downtown apa agak ke suburb, Pak? Agak ke suburb ya, Gereja ya? Iya. Misalnya saya ambil contoh Pasadena. Pasadena itu boleh dibilang udah tengah-tengah gitu loh. Tapi ya di Pasadena ini sisinya kan ada sisi suburb, ada sisi perkotaan juga gitu loh. Iya, itu menjadi tantangan sehingga kalau dengar cerita Bapak gini, kita nggak bebas mengadakan kegiatan di tengah minggu, Pak ya. Kita nggak bisa kayak di Indonesia kan, seminar Senin, Selasa, Rabu, gitu nggak bisa ya. Karena orang kerja udah capek, akhirnya sedikit sekali yang datang kalau kita paksakan ya, kecuali Sabtu Minggu ya. Itu membutuhkan memang komitmen. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka ruang berkegiatan gereja itu tidak leluasa ya Pak ya. Tidak bisa seperti kita Indonesia, kapan waktu ada PA, kapan waktu pelayanan gampang ya. Kalau kebetulan yang di Pasadena itu, dia punya ruangan banyak sekali. Jadi kalau kita memang membutuhkan, asal bicara dulu sama mereka, mereka langsung akan ini. Cuman kita akan jalan-jalan gitu. Mungkin jam ini di sini, pindah lagi kemana gitu loh. Ada kemungkinan itu sih. Secara ruangan masih ada peluang, cuma orang datangnya yang sulit. Yang Pak. orang datangnya sulit. Dan sulit. Nah, dengan sewa gereja begini ya Pak Sanga ya, berarti jam kebaktian tidak mungkin ideal. Iya kan? Betul, Pak. Jam berapa kalau Berlin? Kalau Berlin waktu itu jam 3, Pak. Jam 3 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau LA jam berapa, Pak? LA jam 5 kita. Sorry, jam 3 sampai jam 5. Gitu. Jadi kita harus sadar kita menyewa gereja orang, maka nggak bisa kayak Indonesia jam 9 pagi, itu dia punya kebaktian. Nah ini Bapak Ibu, kita di Indonesia harus bersyukur, kita bisa sewa ruko, ya bisa seperti kita di Pekanbaru sewa ruko, bisa bikin kebaktian jam 9. Teman-teman di luar negeri ini sewa gereja orang lain, ya harus sadar, saya di Munchen itu jam 1 siang, ya. Kita nggak bisa mengatakan jam ngantuk, nggak ada yang datang. Lah itulah jam yang dia kasih ke kita. Kita nggak bisa pilih, mungkin dia sore ada kebaktian, pagi ada kebaktian. Dan sebagai itu sebabnya memang kita harus mendoakan teman-teman yang melayani di dalam gereja-gereja, terutama gereja-gereja imigran ya, bukan gereja-gereja native ya di luar negeri, gereja imigran. Saya kira pergumulan yang sama juga dialami mungkin gereja Filipina, gereja Vietnam dan seterusnya ya, yang ada di negara-negara di luar negeri. Nah, kita mau masuk Pak dengan segala macam kondisi kota dan seterusnya pergumulan itu ya. Apa yang Pak Sanga merasakan satu pertumbuhan di dalam proses waktu melayani selama melayani itu? Yang saya rasakan adalah saya belajar meluk duren, Pak. Waktu saya belajar meluk duren, meluk orang lain, saya baru sadar, ternyata saya duren juga. Gitu. Jadi Bapak tahu saya lah, saya orang yang ngomong ceplas-ceplos. Dan di Berlin mungkin sudah terkenal, saya tuh banyak menyinggung banyak orang. Jadi banyak orang anak baru itu datang dia tersinggung. Ini orang katanya pengurus, kok ngomongnya kayak gini sih, gitu. Dan saya dengar itu pertama kali sakit hati gitu. Maksudnya kamu ini segitu aja tersinggung gitu kan. Baru datang pertama kali, segitu aja tersinggung. Tapi saya ingat banget khotbahnya mengatakan, kamu tuh mencintai dia nggak? Kalau kamu mencintai dia, kamu expect dia berubah toh? Dia berubah menerima kamu atau kamu berubah menerima dia? Dan saya juga memikirkan lagi, Kristus itu waktu di kayu salib itu sebetulnya dia yang berhak ngomel. Dia yang berhak marah gitu. Tapi dia justru nggak marah. Dia justru menahan semua kemarahan, bahkan mengampuni. Wah, itu satu hal yang saya susah, Pak. Saya susah sekali. Akhirnya saya berusaha untuk ngerem. Gitu, berusaha untuk ngerem. Itu bukan hal yang mudah bagi seorang sangga gitu. Itu susah banget. Saya itu model orang yang kalau nggak ngomong mati, Pak. Gitu. Jadi ya itu menahan itu sampai terakhir ternyata orang yang pernah saya sakiti itu akhirnya mengkonfirmasi. Maksudnya, iya kok Sangga dulu gitu. Tapi sekarang puji Tuhan udah berubah gitu dan ya saya bersyukur sekali gitu. Saya dari batu sandungan akhirnya sekarang kita bisa berteman. Puji gitu Tuhan. Sih, Pak. Pak Yos, apa yang Bapak rasakan proses pembentukan Tuhan, pertumbuhan selama melayani di gereja luar negeri, Pak? Ya, pelayanan di gereja luar negeri itu yang awal-awal memang kita nggak kurang dibekali gitu loh. Jadi ya pembekalan itu ya mulai pada saat waktu adanya katekisasi gitu lah. Jadi
kita dibekali, dan boleh dibilang waktu itu katekisasinya tuh setiap hari. Setiap hari ini. Ya, karena hamba Tuhan yang datang yang akan katekisasi itu kan dia cuma 2 bulan gitu loh. Waktu itu adalah Hendra. Ya, jadi selama 2 bulan itu supaya habis dia harus setiap hari gitu loh. Nah, jadi dan itu karena orang pada kerja, ada ini, jadi mau nggak mau dibentuk waktunya itu malam, jam 8 malam. Dan juga dari situ kan nanti yang itu harus nganterin ke tempat kos-kosannya Pak Hendra atau apa. Jadi pergumulannya di situ ada seperti. Nah, melalui kesempatan itu kita justru dapat belajar. Belajar untuk pengorbanan, belajar untuk mengerti lebih dalam. Memang yang namanya Westminster itu, aduh, banyak kayak titik-titik apa bingungan. Tapi lama-lama setelah kita tahu, oh ini sebetulnya kita udah dapat, cuman dia lebih detail penjelasannya di sini. Nah, jadi di situ ya kita belajar lah. Dan juga saya merasakan sekali pengaruh dari dulu ada sekolah belajar yang untuk kaum awam gitu loh. Nah, memang dulu angkatan-angkatan pertama itu kan masih di Balikpapan waktu itu. Jadi, di Jakarta ya, Street. Di Jakarta Street. Oh ya. Ya, jadi waktu itu, nah justru paling terkesan itu jadi keinget gitu loh waktu itu speak ini, ngajarin tentang ini, tentang ini, tentang ini. Dan kita di situ juga kembali lagi mau harus memori, terus begitu kita belajar lagi, ya baca. Dan saya punya kelemahan bener-bener nggak suka baca gitu. Oke. Mau nggak mau dipaksa baca karena belajar doktrin, belajar firman ya. Ya, dikit-dikit lah. Saya juga nggak suka baca. Saya ada satu yang penasaran sudah lama Pak mengenai gereja di konteks Amerika Pak. Bagaimana menghadapi imigran gelap, Pak? Ada jemaat yang imigran gelap nggak, Pak? Oh ya, di tempat kita tuh ada 3-4 orang lah sebetulnya. Ya jadi ya kita kan sama-sama tahu. Ya udah kita nggak pernah singgung hal itu. Ya pokoknya selama mereka proses dan tidak ada berhubungan dengan pihak yang berwajib, ya apa boleh buat, nggak ada masalah buat kita. Oh, jadi mereka memproses visanya, Pak? Ya, mereka proses ya. Karena kebanyakan itu yang dulunya tinggal di Philadelphia. Philadelphia itu paling terkenal sekali, benar-benar banyak imigran gelap. Jadi mereka yang ada mereka pindah ke LA. Nah, di situ ya mereka bekerja. Karena bekerja itu selama kamu masih mau dibayar dengan di bawah standar atau apa ya kayak cuci piring atau apa restoran itu nggak ada masalah. Ya pemerintah prinsip pokoknya yang nggak merasa terganggu gitu loh untuk hal yang kayak gitu. Nah itu Pak berarti kita itu dilema Pak ya. Satu sisi saudara kan ya kita ya terima dia. Satu sisi kan ada hal yang kurang betul gitu ya. Jadi ketegangan itu memang tidak mudah Pak ya, cuma ya dijaga, mungkin membantu ya mereka proses kalau apa yang bisa dibantu. Kita arahin aja. Arahin ya. Iya, coba kamu urus gini, urus ini, urus apa yang sebaiknya gitu loh. Ya pokoknya supaya pada saat mereka punya visa arrival-nya itu udah habis gimana gitu loh. Kan 6 bulan itu pada sudah habis kebanyakan. Dan mereka rata-rata juga udah punya tujuan. Gua udah habis ya tetap stay. Gue di Jakarta juga susah kok cari kerjaan apa segala. Ya di sini masih walaupun istilahnya dibayar $4 pun masih lebih besar gitu loh. Iya. Nah pasangan tiap minggu itu kan setup ruangan lagi. Ya dan itu terus bertahun-tahun. Kemarin kita di Pekanbaru PA di hotel setiap Senin setup ruangan. Lalu akhirnya sewa ruko, berhenti setup ruangan, puji Tuhan. Tapi kalau gereja di luar negeri ini kan setup ruangan selama-lamanya. Betul. Nah itu bagaimana Pak? Repot, capek nggak tuh? Saya baru ingat pertama kali yang saya itu termasuk yang setup gitu Pak. Jadi saya yang ambil speaker yang
buat konser tuh yang besar, habis itu taruh di stand up-nya. Saya ingat sekali itu. Jadi kalau gereja jam 3, saya jam 2 sudah datang. Jadi keluarin dari gudang, angkat sendiri, angkat, habis itu pasang. Saya biasa cuma pasang secara hardware-nya aja, karena nanti ada yang mengoperasikan. Saya nggak gitu ngerti mengoperasikan, cuma kabel, ruangan untuk kebaktian. Lalu setelah itu ada orang yang membereskan. Dan biasanya habis kebaktian kita ada namanya tea time, supaya orang bisa ngumpul, lalu kita menyediakan biskuit, teh, supaya bisa ngobrol. Kangen sih Pak, kangen gitu. Kangen di gereja itu sepi, masih sepi, dan angkat-angkat speaker itu gitu, untuk menyiapkan semua ruang kebaktian itu. Itu yang saya rasakan begini Bapak-Bapak, bahwa kita itu di Indonesia ya bicara mengasihi Tuhan. Tentu di Indonesia juga bukan ada kesulitan ya, ada kesulitan versi yang lain mungkin ya. Cuma ya kita belajar mengasihi Tuhan itu lebih abstrak daripada Bapak-Bapak dan teman-teman yang melayani di gereja luar negeri, yang apalagi Bapak berdua ini kan juga orang kunci ya di gereja di tempat Bapak-Bapak melayani. Rumah mesti siap tampung hamba Tuhan. Uang mesti siap, kalau gereja kejepit, kontrakan lah, lapas segala, itu mesti siap. Set up tiap minggu mesti siap. Kalau tidak ada yang datang doa, mesti ikut doa. Jadi komitmen itu sudah tidak bisa dibilang ada batasnya. Komitmen semaksimal mungkin, habis-habisan. Nah itu yang menurut saya satu kesaksian yang indah dari pelayanan di luar negeri. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan secara real. Mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi gereja Tuhan yang kita itu tidak bisa lari, apalagi sebagai orang kunci tidak bisa lari. Mau kemana lagi, gitu ya? Harus hamba Tuhan datang sibuk-sibuk, mesti jemput, mesti atur dia punya makan minum apa segala. Dan ini dari tadi Bapak-Bapak mengulang-ulang kan, itu sudah tiap kali hamba Tuhan datang itu sudah sukacita yang luar biasa. Nah ini yang betul-betul bagi kita di Indonesia harus belajar di tengah-tengah kelimpahan hamba Tuhan kita sampai milih. Kita mau ikut PA milih, mau ikut kebaktian milih. Sedangkan Bapak-Bapak ini, bukan saja tidak milih, udah sangat luar biasa menerima akan kehadiran hamba Tuhan dan seterusnya. Nah itu menurut saya satu kesaksian yang sangat mendorong kita di Indonesia, bahwa di tengah-tengah berkat yang banyak ini, mari kita mengasihi Tuhan secara real. Kalau ada kesempatan melayani, kita melayani. Kalau ada kesempatan ikut PA, kita ikut PA, kesempatan belajar firman, karena inilah yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang berada di luar negeri, kerepotan dan seterusnya. Dulu di LA juga sama ya, setup ruangan. Di LA kita ada sempat 3 kali pindah. 3 kali pindah. Jadi yang pertama itu memang kita dikasih satu tempat yang memang kapel kecil. Jadi itu kita nggak usah setup apa-apa sama sekali. Udah speakernya sama dia punya organnya apa semua sudah. Tapi di situ hanya ya kurang lebih 1 bulanan lah, 1-2 bulan lah di situ. Nah terus begitu kita sempat pindah ke satu gereja lagi. Nah di situ kita harus set up bangku. Sampai yang terakhir pun juga kita harus set up. Jadi kita harus bawa organ sendiri, bangku kita harus tata sendiri. Mereka cuman udah ada di tempatnya gitu. Kita harus tarikin satu-satu. Jadi udah jago lah istilahnya masang kursi kalau untuk acara gitu. Tapi kan kita simpel sekali. Kita cuma hitung ya nggak lebih dari 30 orang. Jadi setup bangkunya ya sedikit sekali gitu lah. Ya cuma untuk sound system kita begitu simpel sekali gitu. Yang pasangan kayak untuk rumah duka cuma tinggal colok hidup. Pokoknya yang penting ada 3 channel. Satu untuk organ, satu untuk yang speech udah. Karena kan kita nggak ada, cuma mimbar sama organ aja gitu loh yang pakai. Jadi sangat simpel sih, dan kita pakai speaker yang paling simpel aja gitu. Saya percaya kalau mau sharing ya pasti masih banyak ya detail dari pergumulan yang belasan tahun melayani di dalam gereja luar negeri. Tetapi karena waktu kita berhenti di sini, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur untuk sharing dari Pak Yos dan Pak Sanga. Saya percaya sangat mendorong kita yang ada di Indonesia untuk beberapa hal. Pertama, kita harus mendoakan gereja-gereja imigran yang ada di luar negeri, terutama gereja Indonesia yang menjadi konteks kita. Kita tidak boleh lupa mereka tidak semudah kita di Indonesia. Kita harus mendoakan mereka, mengingat mereka.
Di dalam banyak kesempatan mereka harus berjuang mati-matian seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah banyak kesulitan ada banyak peluang. Anak-anak kita yang kita kirim ke luar negeri, mereka melayani di gereja-gereja Indonesia, justru mereka bertumbuh dalam komitmen, dalam kesehatian, seperti yang kita dengarkan tadi. Kadang-kadang saya melayani di luar negeri, saya dijemput oleh mahasiswa, itu yang tidak mereka lakukan di Indonesia, karena di Indonesia ada orang-orang tua yang melayani semua itu. Dan kita bersyukur melalui kesempatan dengan gereja-gereja Indonesia di luar negeri, mereka juga bisa memenangkan banyak orang melalui hospitality, melalui sambutan, dan sebagainya. Ini adalah kesempatan yang harus kita doakan. Satu lagi yang tadi diulang-ulang adalah, jangan lupa kita mensyukuri hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita. Karena gereja-gereja Indonesia di luar negeri tidak punya kesempatan untuk memiliki hamba-hamba Tuhan yang sebanyak kita, sekaya kita. Siapa saja dikirim, mereka terima, mereka bersyukur. Ini juga yang menjadi doa kita untuk mereka. Kiranya Tuhan memimpin mereka. Tidak mudah bagi sinode manapun untuk mengirimkan hamba Tuhan ke luar negeri karena pertimbangannya sangat banyak. Itu sebabnya kadang-kadang di konteks-konteks tertentu gereja-gereja Indonesia tidak bisa terus ada yang ditutup karena hamba-hamba Tuhan tidak bisa lagi dikirim. Mari kita terus mengingat mereka, kita mendoakan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di dalam podcast berikutnya. Tuhan memberkati.